Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu ke kalian nih cara mengelola uang hasil keuntungan dari forex nih ya. Kemarin kan gue udah nggak bikinin video cara penarikan ya di sebuah aplikasi atau broker yang dimana gue udah menghasilkan keuntungan sekitar 1 jutaan yang gue tarik sebenarnya sekitar 1 jutaan lebih kalau nggak salah 1 jutaan lebih, tapi gue cuma narik sekitar 973 ribu dan itu udah sampai ke rekening bank gue, bank lokal ya. Jadi kita buletin aja jadi 1 juta biar gampang ngingetnya dan gampang kita buat ngomonginnya juga ya. Oke, nah 1 juta ini bakalan gua kelola lagi untuk investasi ya. Gue puter lagi nih, nggak akan gue pakai entah itu buat kayak jajan, dan lain-lain lah. Karena uang investasi emang gue pengen niatnya tuh semakin berkembang ya, semakin dia bekerja dan semakin menghasilkan keuntungan buat kita yang emang benar-benar pengennya tuh uang kita yang bekerja dan kita hanya menikmati hasilnya. Oke? Nah, sekarang gue kasih tahu ya ke kalian, gue kemarin sebenarnya udah gue semuanya tuh udah gue kelola semua, maksudnya gue udah beli beberapa aset ya hasilnya itu keuntungannya. Di sini gue akan kasih tahu mulai dari saham. Nah, jadi 1 juta itu gue pencar ke dari 1 juta gue ambil beberapa persen untuk gue beli suatu saham. Hmm, Sahamnya itu karena gue bulan kemarin entah beberapa minggu yang lalu 2 minggu atau 3 minggu gue udah beli saham yang Indonesia, entah itu bank, eh, produk-produk seperti sehari-hari ya, sahamnya itu udah gue beli. Dan 1 juta ini gue beli untuk saham luar negeri. Jadi apa aja sih yang gue beli saat itu? Oke, yang pertama waktu itu gue beli Google. Nah, di sini gue ada beli Google. Namanya saham apa ya Google tuh? Ntar ya guys. Nah, GOOG. Nah, Google lah ya. Jadi di aplikasi ini gue bisa beli saham itu minimal sekitar 1 dolaran ya. 1 dolar itu berapa? Sekitar 15 ribu. Dimulai dari situ dulu gue beli ya. Jadi ada 5 saham nih yang gue beli ya. Pertama saham Google, saham Starbucks, Meta, Facebook ya Meta, atau satu lagi Tesla dan apa lagi ya? Starbucks, Tesla, oh Apple ya, saham Apple gue beli juga. Nah, kenapa gue pilih 5 saham luar negeri yang benar-benar ini yang tadi gue sebutin? Yang pertama gue pakai barangnya ya, emang masih nggak ada yang nggak gue pakai, tapi yang kedua nih, yang selain gue pakai barangnya, yang kedua gue tahu nih jelas perusahaannya seperti apa, kedepannya bakalan seperti apa, proyeknya bagus buruknya gitu, plus minusnya gimana nih kalau gue investasi atau beli saham di perusahaan seperti ini ya, perusahaan yang gue bilang dari tadi. Oke, ada lagi apa lagi ya? Oh ya, kalau Apple tuh merek Apple. Jadi kalau kalian mau coba beli saham luar negeri, sebelumnya kalian mending coba belajar saham dalam negeri dulu, guys. Kalian cicil, kalian beberapa beli 1 lot, minimal 2 lot, 3 lot ya, sampai benar-benar udah mencukupi yang menurut kalian kayak gue bagi nih, ya, gue bagi ke saham lain, gue pengen nyoba nih ke saham luar negeri ya silakan. Itu hak kalian, nggak ada yang eh, dilarang lah ya selama aplikasi yang kalian pakai itu semuanya resmi ya. Ada kok resmi banyak aplikasi yang jual saham entah itu dalam negeri atau luar negeri. Itu yang pertama. Dan depositnya juga nggak usah mahal-mahal gua, dan penarikannya cepat kok, enak. Nah, yang kedua kemana lagi kelola, yaitu ke reksadana. Nah, kenapa pilih reksadana ya, kenapa nggak pilih yang lain? Nah, karena gini guys, di reksadana itu enak banget. Itu salah satu investasi menurut gua. Kalau gue punya modal entah itu 2 miliar, 3 miliar fiksi, gue lah bakalan lebih investasiin ke reksadana karena resikonya tuh nggak terlalu besar kayak trading, kayak saham ya. Karena kalau reksadana rata-rata yang gue coba beberapa tahun yang lalu, dari beberapa tahun yang lalu, entah itu 5 tahun yang lalu ya, atau 6 tahun yang lalu, harganya kenaikan itu stabil. Nggak stabil juga sih, maksudnya gini, dalam artian stabil tuh kerugiannya itu ibaratnya tuh hampir sama sekali dalam 1 tahun paling turun berapa persen dong, 0,01%, 0,02%, dan naiknya itu bisa berkali-kali lipat, bisa berpuluh-puluh persen dalam setahun. Jadi menurut gua sangat worth it, sangat-sangat bagus untuk kita investasi di reksadana.
Ya. Reksadana seperti apa yang waktu itu gue investasiin? Oke. Gue ada beberapa yang gue coba ya, yaitu namanya Bank UB ya. Yubiam Dana apa dia? Gue lupa nih, nggak gue screenshot nih. Pokoknya namanya disingkat tuh DNI, dan itu gue di aplikasi Peluang ada. Entah itu di aplikasi Peluang, di reksadana bibit, ya banyak pokoknya kayak gitu. Ya, gue di sini gue investasi dimulai dari 100.000, minimal bisa 100.000. Jadi nggak usah kayak berjuta-juta. Kalau kalian emang belum paham ya udah belajar dulu dari hal yang terkecil, Kak. Terus kalian nanya, ada nggak investasi reksadana di bawah 100.000? Ada banget. Gue selain di UAB, gue juga investasi di Sailendra Pendapatan Tetap. Nah, atau kalau disingkat SPTP ya. Kalau ini yang satu, sorry kebalik. Kalau di SPTP itu kan minimal deposit beli suatu reksadananya itu sekitar, dia perhitungannya satu unit ya, perhitungannya unit. Jadi minimal tuh 100.000 di SPTP nih, Sailendra ya, penetapan tetap. Terus sama DNI. DNI ini nih yang paling murah di bawah 100.000, malah di bawah 50.000, yaitu sekitar 15.000. Tapi waktu itu gue beli di atas 15.000 ya, karena emang udah gue bagi-bagiin juga semuanya. Dan satu lagi, ada lagi di reksadana, yaitu namanya reksadana saham. Nah, masih berhubungan saham lagi, iya dong. Gue cicil-cicil semua. Yaitu BNI Indeks IDX 30. Ya, Indeks 30 itu apa ya? Waduh. Gue sebenarnya itu 30 saham yang terkumpul yang berbeda-beda berada di satu manajemen investasi. Nah, nanti gue ceritain lagi deh tentang indeks 30. Nah, di indeks 30 ini minimal bisa 10.000 atau 15 ribuan. Gue juga lupa, pokoknya sekitar situ. Di bawah 50.000. Jadi gue juga investasi di sini di 3 reksadana ini ya, menggunakan uang hasil keuntungan trading forex ya, yaitu 1 juta. Jadi gue bagi-bagi tuh. Nah, kan masih ada sisa tuh. Gue nggak semuain investasi ke saham, ke reksadana. Gue investasiin ke buat dana darurat. Taruhlah nabung ya. Kenapa harus ke dana darurat? Ya tadi yang gue bilang. Kalau gue gini guys, ini mungkin trading plan gue atau investasi yang dimana menurut gue ini bagus dan cocok buat gue. Sehat lah ibaratnya. Jadi kenapa gue pilih eh, lebih ke dana darurat? Karena gue tuh nggak mau ketika gue bener-bener butuh nih, bener-bener butuh duit, nggak, entah itu di situasi kapan, dimanapun itu, entah itu tahun 2 tahun lagi atau berapa tahun, gue tuh nggak mau memakai seluruh modal investasi yang gue beli, entah itu di aset kripto, forex, saham, reksadana, sama apa lagi ya, peer-to-peer lending. Nah, banyak banget. Kenapa gue lebih milih ngambil ke dana darurat? Gue biar investasi itu emang rata-rata itu investasi yang gue kembangkan itu pengennya tuh ada target untuk kedepannya. Jadi kayak pengen dalam satu aplikasi atau aset ini bisa menghasilkan sekitar berapa puluh juta dalam sebulan. Ya amin, amin, amin. Pengennya gitu, pengennya satu aplikasi ini nih ya, kita tuh aset reksadana, gue pengen dapat keuntungan dari reksadana ceritanya sekitar sebulan minimal 30 juta aja deh. Ya udah alhamdulillah. Terus belum dari saham, belum dari trading, belum dari peer to peer lending dan lain-lain, semuanya udah gue pikirin ke depannya tuh gimana. Makanya gue ketika dapat keuntungan dari berbagai investasi yang gue investasikan saat itu, entah itu di aset forex dan lain-lain, kripto ya, atau saham, jadi gue puterin lagi untuk investasi. Oke lah, kalau kalian mau menikmati hasil investasi kalian nggak apa-apa. Ambil beberapa persen dari jumlah atau total yang kalian tarik atau withdraw. Nah, sisanya ini kalian investasi diputerin lagi. Nah, nanti kan kalau kalian investasi diputerin lagi, hasilnya itu bakalan menambah. Yang seharusnya sebulan kalian cuma dapat sekitar 1 juta dari investasi kalian, karena hasilnya ini kalian investasiin lagi, naik lagi dong dari 1 juta lebih. Jadi gitu setiap bulan itu, setiap tahun bakalan berkembang. Ya lumayan ya kan. Meskipun bagi sebagian orang kecil, tapi bagi kita yang emang benar-benar bersyukur, ibaratnya tuh uang segitu gede banget buat kita nih ya, alhamdulillah. Kita syukuri dulu, dimulai dari kecil dulu, baru nanti ke hal besar. Kalau kita aja udah pinter dalam mengelola uang dalam cuma
yang kecil bisa jadi berkembang, apalagi jumlah yang besar, ya kan? Kedepannya tuh nggak ada yang tahu rezeki apa yang Allah kasih lah ke kalian. Ibaratnya kita nggak tahu nih kedepannya kalian dapat berapa miliar, dapat 2 miliar, ya syukur-syukur alhamdulillah bisa dapat melebihi ekspektasi kalian. Oke? Jadi di sini pasti ada pertanyaan kenapa nggak harus buat nambah modal trading? Sebenarnya kalau di forex atau kripto gue tuh nggak perlu menaikkan modal gue. Karena dengan modal segitu pun dan open posisi sekitar beberapa persen atau 0,01 lot itu gue udah dapat keuntungan menurut gue lumayan, dan nggak akan gue taikin juga sih untuk saat ini ya, kecuali modalnya memang udah ratusan juta. Kemungkinan open posisinya bakalan gue taikin demi sedikit sedikit demi sedikit tuh terbalik ya kan. Nah, yang penting kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi aja. Oke, jadi cukup sampai sini aja ya, cara gue belibet mulu ya gue ngomong, cara mengelola keuangan ya, di mana gue bisa investasi ke aset reksadana, saham, dan dana darurat. Tapi sebenarnya gue pengen banget menuin ke peer to peer lending gue, fitur R gue yang di crypto ya. Itu sebenarnya banyak banget di otak-otak gue yang udah gue berpikir ya. Tapi uangnya itu yang masih belum kekumpul, maksudnya belum, penghasilannya itu belum pas gue buat investasiin ke berbagai instrumen. Oke? Jadi kalau kalian ada pertanyaan bisa DM IG gua dan bisa langsung di kolom komentar video ini. Dan kalau kalian mau belajar investasi, trading mulai dari nol, kripto, saham, forex dan lain-lain, kalian cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semua. Ada dari aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, atau kalian mau gabung di grup gua gratis DM IG gua. Di situ semua ada materi-materi yang udah gua siapin buat kalian semua. Oke? Terima kasih yang udah nontonin sampai Terima kasih udah nontonin video gua. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.